laut terlihat diam dan diam. Sebagian kapal telah merapat seperti barisan kuda pacu. Ada aroma khas yang meruap dari kapal-kapal tersebut, lumut di bagian kapal, serta segala bebauan yang berasal dari lambung dan mesin kapal. Tidak ada tanda-tanda aktivitas, kecuali beberapa suara laki-laki yang terdengar saling menyeru dan bergema di sela-sela kapal tersebut. Lusinan orang lalu lalang tiada henti terlibat saling tawar-menawar dengan para pedagang ikan. TPI Lampulo merupakan pusat perdagangan ikan segar di kota ini sejak diresmikan pada tahun 2014 silam. Saat ini kami sedang bersama Pak Mustamam, salah satu pedagang ikan di TPI ini. Di Lampulo ini bagaimana ya Pak? Bersihannya. Iya. Kalau kita bilang bersih agak kurang kan, tapi orang kerja ada orang kerjanya, tapi ada bersihnya. Tapi kalau kadang-kadang hari Minggu orang tuh nggak kerja. Nah, tapi kalau kita usahakan di sini kalau orang rame, Sabtu, Minggu tuh ramai kali orangnya. Orang itu nggak ada kantor lah kita bilang, belanja ke sini. Nah, tapi sekarang kami aja nggak boleh berjualan enceran, harus secara grosir. Memang itu contohnya. Itu dari tanggal sekian-sekian kami udah mulai jangan ada enceran lagi. Tapi kalau mau ada enceran, ini kotor kali. Nah, kotor. Tapi kalau grosir gitu, orang tuh kasih masuk keranjang berangkat terus. Tapi grosir kalau enceran kan harus ditumpang di situ di tempat plastik lah kita bilang. Nanti satu-satu orang tuh ada yang nggak putus dibuang lah gitu. Kalau kotor-kotor kebanyakan ikan kecil lah kita bilang. Kalau ikan besar nggak kotor. Kalau ikan cakalang, ame-ame, sisik itu nggak kotor. Jenis-jenis ikan teri itu agak kotor. Lain nggak. Berarti itu cara untuk menjaga kebersihan juga ya Pak? Ya, kebersihan pertama orang ini kerja, habis kami kerja ini kan contoh kami lagi masih jualan lah kita bilang. Kalau orang lagi bersih kan nggak bersih nanti kotor lagi, tapi udah selesai orang kerja baru kasih bersih. Jam 12 kita selesai, jam 12 berarti orang itu jam 1 sampai jam 2 udah kasih bersih semua, biar bersih. Tapi kalau lagi kerja jangan kasih bersih dulu, masih kotor, tuang air udah kotor lagi, itu ikan berserakan nanti. Oke. Selama pandemi apakah ada pergeseran ekonomi gitu atau berkurangnya? Ada nih, tetap sangat signifikan ya? Ada. Kalau kita bilang kita mestinya malas bekerja nggak ada duit, tapi mau bekerja apa saja yang bisa kerja ada duit. Nah, tapi kalau ngomong kita dulu nggak ada. Tapi pemerintah ini kadang melarang orang tuh nggak bisa tempuh sana lewat sana, harus tempuh paling yang kita cari kerja harus ada hak untuk nafkahi dua orang di rumah lah kita bilang. Kalau ada kawin, ada anak. Tapi kalau lajang lain lah kita bilang. Nah, lain lagi dengan para nelayan. Cuaca yang berubah-ubah membuat para nelayan kesulitan mencari ikan, sehingga harga ikan di pasaran pun terkadang tidak stabil. Dan dengan cuaca yang seperti ini, terkadang juga para nelayan tidak mendapatkan ikan sama sekali. Nah, saat ini kami sedang bersama Pak Ibnu, salah satu nelayan di TPI Lampulo. Udah berapa tahun Pak untuk mengarungi pekerjaan sebagai nelayan? Bapak sebagai nelayan sudah mengarungi laut berarti 35 tahun. 35 tahun. Jadi selama keseharian Bapak di sini itu kendala yang paling besar yang pernah Bapak alami itu apa Pak? Angin kencang di tengah laut, ombak yang besar menimpa bot-bot itu. Kalau misalnya daerah perekonomiannya gimana Pak dari tahun ke tahun? Perekonomian kok masalah kita nelayan kecil ini ya dari tahun ke tahun tetap dari nol ke nol lah. Karena memang penghasilannya tipis. Nelayan di Aceh memang nggak ada yang menanjak kecuali tekong-tekong itu yang punya jabatan lah. Baru kok kita anak-anak ngelaut ini pada kadang-kadang orang ngelaut banyak anak jadi kan banyak nafkah, tanggung jawab udah banyak, dapat rezeki kan kurang. Kadang-kadang sebulan paling mencapai rezeki 2 juta, kan penghasilan nggak cukup, biaya sekolah anak, ya kan? Berarti penghasilannya ini tuh per bulan Pak ya, bukan per minggu atau per hari? Itu tergantung dari rezeki kita di laut. Kadang-kadang seminggu sekali kita udah mendarat, kadang-kadang 15 hari sekali baru mendarat, tergantung rezeki. Waktu nangkap ikan itu ada waktu tertentu nggak Pak? Waktu nangkap ikan itu kebanyakan pagi hari, sore hari.
pagi hari itu menjelang subuh, kalau sore itu menjelang maghrib. Itulah waktu berlabuh cari ikan Tapi itu. selama Bapak di laut nggak apa pernah nggak dapat ikan atau gimana Pak? Apa selalu dapat? Enggak juga, mana ada rezeki itu kan kadang ada, kadang enggak. Mana kalau rezeki itu tiap hari ada, kan mana ada nelayan yang susah. Karena rezeki ini ada dan tidak ada, makanya nelayan nampak susah dan senang. Nah, nelayan kalau waktu pulang nelayan itu, nelayan ini nampak senang karena dapat banyak uang. Nah, kalau udah melaut lagi, nampak susah lagi karena uangnya udah habis. Kalau misalnya untuk harga ikan di pasar tuh yang nentuin para nelayan yang nangkap ikan atau gimana Pak? Itu yang nentuin harga itu kan toki-toki orang yang berpengaruh di TPI. Nah itulah orang-orang itulah yang menentukan harga ikan. Nah, selanjutnya kami juga mewawancarai salah satu pedagang enceran yang ada di Pasar Lampulo bersama dengan Bapak Adit. Ya, berjalan normal, alhamdulillah. Nama saya Mia. Saya di Pinigi ya. Sudah 2 tahun. Di Darues yang biasanya kurang 3 hari. Di Giverny kayak gini. Nggak tentu, kadang-kadang lebih, kadang-kadang standar. Itu ramai orang. Kalau hari Sabtu ramai, kalau hari ini kurang. Aktivitas di pasar berjalan seperti biasanya, karena itu merupakan hal pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga, walau dalam masa pandemi sekarang, banyak masyarakat yang berkunjung ke pasar. Walau begitu, masyarakat juga dihimbau oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekian video dokumenter aktivitas dari kami. Wassalam. I begin to